Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian semua yang menonton. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 11 7H01 Universitas Nusa Mandiri pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kami di sini akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul yaitu Analisa Sistem Informasi Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP berbasis web pada studi kasus SMA Garuda. Sebelum itu, perkenalkanlah saya untuk menjelaskan siapa saja sih anggota dari kelompok 4 ini. Di sini terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama ada Dia Ayu Astuti atau saya sendiri dengan NIM 1122053. Yang kedua ada Helmalia Putri Ismayani dengan NIM 1122052. Yang ketiga, di sini ada Anissa Rahmadiah dengan NIM 1122041 dan yang terakhir di sini ada Nur Halimah dengan NIM 1122051. Baik, di sini atau pembahasan kali ini mengenai model pengembangan sistem. Di dalam model pengembangan sistem ini terdiri dari 5 subjudul. Yang pertama ada analisa kebutuhan. Nah, di sini berisi tentang penjelasan siapa saja dan apa saja yang dapat digunakan dalam program tersebut. Kemudian yang kedua ada desain diagram UML. Di sini berisi tentang penjelasan program yang diilustrasikan melalui diagram UML. Terus yang ketiga di sini ada desain database yang berisi tentang penjelasan database yang diilustrasikan melalui diagram ERD dan LRS. ERD merupakan Entity Relationship Diagram dan LRS merupakan Logical Record Structure. Dan yang keempat, di sini ada desain antarmuka yang berisi tentang penjelasan tampilan program atau user interface dari program yang telah kami buat atau telah kami rancang. Kemudian yang terakhir di sini berisikan testing. Testing di sini merupakan sebuah metode pengujian program dan kami menggunakan pengujian tersebut dengan menggunakan black box testing sebagai tempat pengujian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anissa Rahmadiah. Dipersilakan. Kebutuhan sistem, kami membuat 3 aktor, di mana aktor yang pertama adalah siswa, aktor yang kedua adalah admin tata usaha, dan aktor yang ketiga adalah kepala admin tata usaha. Dan berikut adalah kebutuhan akan sistem untuk masing-masing aktor, di mana kebutuhan akan sistem pada masing-masing aktor ini memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan kebutuhan berdasarkan kebutuhan akan sistemnya masing-masing. Berikut akan saya jelaskan mengenai desain diagram UML. Berikut adalah use case diagramnya. Yang pertama adalah use case diagram untuk aktor siswa, di mana kebutuhannya itu adalah menampilkan pembayaran SPP dan menampilkan menu profil sekolah. Oke. Yang kedua adalah
use case diagram untuk kepala admin tata usaha, dan use case yang ketiga adalah untuk aktor admin tata usaha, di mana use case ini kami buat berdasarkan analisa kebutuhan sistem yang telah kami list sebelumnya. Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan dengan activity diagram. Di sini kami berikan contoh activity diagram untuk login, untuk pembayaran SPP, dan untuk logout. Di mana untuk activity diagram login di sini user, di mana usernya itu adalah siswa, admin tata usaha, dan juga kepala admin tata usaha. Yang pertama dilakukan adalah membuka aplikasi, kemudian melakukan login, di mana melakukan login ini juga mereka diminta untuk mengisi username, password, dan juga status. Statusnya di sini adalah siswa, admin tata usaha, dan juga kepala admin tata usaha. Kemudian sistem akan mengeksekusi perintah, di mana setelah mengeksekusi perintah ini, sistem akan melakukan verifikasi terhadap data yang telah dimasukkan, di mana verifikasi ini bisa menghasilkan ya atau sesuai dengan data yang dimasukkan, dan tidak apabila data yang dimasukkan tidak sesuai. Jika sistem memverifikasi ya, maka akan menampilkan profil pengguna, dan jika tidak, maka akan menampilkan pesan di mana username dan password tidak sesuai. Untuk activity diagram pembayaran SPP, di sini usernya adalah siswa, di mana siswa diminta untuk mengklik menu pembayaran SPP, maka sistem akan menampilkan transaksi pembayaran SPP. Kemudian siswa bisa memilih dua pilihan, yaitu adalah klik cetak dan juga klik bayar pada salah satu bulan tagihan pembayaran SPP. Di mana untuk klik cetak, maka sistem akan menampilkan form kartu tagihan pembayaran SPP. Dan jika siswa memilihnya bayar, maka akan menampilkan form transaksi pembayaran SPP, di mana setelah menampilkan form transaksi pembayaran SPP ini, siswa diminta untuk memilih metode pembayaran, di mana contoh metode pembayaran yang kita berikan di sini adalah metode pembayaran menggunakan Indomaret atau melalui Indomaret. Kemudian siswa akan mengklik dilanjutkan. Setelahnya sistem akan menampilkan form transaksi pembayaran SPP siswa. Kemudian siswa diminta untuk klik bayar. Setelah klik bayar, maka akan menampilkan form tata cara pembayaran SPP sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih, yaitu Indomaret. Setelahnya siswa melakukan pembayaran. Nah, pada saat siswa ini melakukan pembayaran, maka sistem akan melakukan verifikasi. Jika nih, misalkan siswa membayarkan SPP-nya itu masih nanti, maka akan aplikasinya itu akan memunculkan keterangan on process. Tapi jika siswa langsung melakukan pembayaran, maka transaksi pembayaran SPP akan memberikan keterangan lunas. Dan di sini adalah activity diagram logout, di mana user di sini yaitu siswa, admin tata usaha, dan kepala admin tata usaha. Mengklik menu keluar, di mana sistem juga langsung akan mengeksekusi perintah dan menampilkan yakin ingin keluar aplikasi. Di sini user diminta untuk menentukan pilihan, di mana pilihannya adalah keluar dan juga batal. Apabila user memilih klik keluar, maka akan menampilkan tampilan login, dan apabila user mengklik batal, maka akan menampilkan halaman profil pengguna. Oke, baik, selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini kami buat berdasarkan
data yang dibutuhkan oleh masing-masing aktor. Mohon maaf sebelumnya. Yaitu adalah data tahun ajaran, data kelas, data pembayaran SPP, data siswa, data admin, dan data pengguna. Selanjutnya adalah sequence diagram. Berikut adalah contoh sequence diagramnya, yaitu adalah sequence diagram login siswa, sequence diagram pembayaran SPP, dan juga sequence diagram untuk logout. Dan selanjutnya adalah deployment diagram. Deployment diagram yaitu di mana aplikasi database yang akan kami gunakan adalah aplikasi XMPP dengan database MySQL. Selanjutnya tentang desain database akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, bertemu lagi dengan saya Dia Ayu Asyuti. Di sini saya akan menjelaskan pada subjudul yang ketiga, yaitu desain database. Di dalam desain database di sini akan dijelaskan dengan menggunakan dua diagram, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD dan Logical Record Structure atau LRS. Baik, yang pertama ada Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan sebuah diagram yang menjelaskan tentang perancangan dari database yang kami buat. Ini dikutip dalam jurnalnya Ratu Kolam tahun 2019. Di dalam diagram ERD ini digunakan dengan diagram ERD ini merupakan sebuah cara untuk mendeskripsikan dari perancangan database yang kami buat dengan menggunakan logika data manusia. Di dalam ERD ini digunakan untuk memodelkan struktur data atau hubungan dengan hubungan antar data lainnya. Nah, di dalam gambar di sini terdiri dari 6 entitas. Yang pertama ada tahun ajaran, kemudian ada kelas, siswa, pembayaran SPP, data pengguna, dan admin. Dan ada atribut-atributnya yang berbentuk oval, dan ada belah ketupat yang bernama yaitu relasi, dan ada derajat kardinalitas yang dilambangkan dengan angka 1 dan M, dan ada garis penghubungnya, tak lupa. Nah, cara pembacaan dari entity relationship diagram di sini bagaimana? Berikut adalah penjelasannya. 1 tahun ajaran terdiri dari banyak kelas. 1 kelas memiliki banyak siswa. 1 siswa dapat melakukan banyak pembayaran SPP. 1 siswa juga memiliki 1 data pengguna, dan admin juga memiliki 1 data pengguna. Begitu cara pembacaan entity relationship diagram. Nah, di dalam entitas-entitas tersebut itu terdapat atributnya. Nah, di dalam entitas tahun ajaran ini memiliki 3 atribut. Yang pertama ada ID tahun ajaran. Nah, di sini ada garisnya yang artinya itu merupakan kunci dari entitas tersebut. Tuh, ada ID tahun ajaran. Dan 2 atribut lainnya yaitu nama tahun ajaran dan jumlah kelas. Kemudian di dalam entitas kelas itu terdapat atribut KD kelas sebagai penyerekinya, dan ada 3 atribut lain yaitu nama kelas, jumlah siswa, dan ID tahun ajaran. Dan di dalam satu entitas siswa ini terdapat banyak atribut yang terdiri dari miss sebagai atribut
primary key-nya, dan ada beberapa atribut lainnya seperti nama siswa, kode kelas, alamat siswa, jenis kelamin siswa, email siswa, agama siswa, nomor telepon siswa, tempat lahir siswa, dan tanggal lahir siswa. Di dalam entitas pembayaran SPP di sini terdapat banyak atribut. Yang pertama ada nomor bayar sebagai primary key-nya, dan ada beberapa atribut lainnya seperti bulan tagihan, tahun tagihan, nominal tagihan, status keterangan, nomor invoice, metode bayar, tanggal bayar, total tunggakan, dan total lunas. Di dalam satu entitas data pengguna terdiri dari 4 atribut, yaitu ada ID pengguna sebagai ID primary key-nya, dan ada 3 atribut lainnya seperti NIS, NIP, dan nama jabatan. Kemudian di dalam entitas admin di sini terdiri dari beberapa atribut, diantaranya ada NIP sebagai primary key-nya, dan ada atribut lainnya yaitu nama admin, tempat lahir admin, tanggal lahir admin, jenis kelamin admin, alamat admin, pendidikan admin, agama admin, email admin, dan nomor telepon admin. Nah, ini merupakan penjelasan dari Entity Relationship Diagram atau ERD. Selanjutnya, yang kedua di sini ada logika record structure yang merupakan sebuah diagram representasi dari tabel-tabel atau struktur record yang berasal dari diagram sebelumnya, yaitu diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini dikutip dalam jurnalnya Andriani dan Purnama pada tahun 2019. Nah, isiannya pun sama dengan ERD. Yang membedakan adalah di dalam LRS ini dijelaskan menggunakan tabel. Baik, selanjutnya di sini akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Helmalia Putri Ismayani. Dipersilakan. Di sini saya akan membahas user antarmuka atau user interface. Yang pertama ada user interface dari siswa. Di sini ada menu login. Menu login ini digunakan untuk siswa melakukan login ya teman-teman. Ada bagian nama diisi namanya, lalu ada bagian tanda kunci itu password. Password itu diisi tahun lahir, strip bulan lahir, strip tanggal lahir. Selanjutnya ada siswa. Siswa di sini merupakan kategori nanti, jadi ada 3 kategori. Ada siswa, ada admin, ada kepala admin. Nanti di sini karena untuk login siswa jadi dipilih siswa lalu klik masuk. Lalu setelah diklik masuk akan muncul langsung ke profil pengguna. Di profil pengguna ini akan muncul secara lengkap profil pengguna disertai dengan ada button pembayaran SPP dan profil sekolah di bawah. Itu kalau diklik nanti langsung menuju ke link yang terkait. Di bawahnya juga ada logo edit. Jadi kalau misal diklik edit, itu bisa diedit hanya di bagian alamat, email, dan nomor telepon saja. Selanjutnya ada menu pembayaran SPP. Ini akan terlihat kalau misalnya sudah lunas, maka ada keterangan lunas. Kalau misalnya belum lunas, maka di kolom bayar akan ada tulisan untuk membayar. Di bawahnya juga ada kartu tagihannya. Selanjutnya ada jika klik bayar maka akan muncul seperti selanjutnya, itu metode pembayaran Indomaret dengan keterangan seperti berikut. Lalu jika klik bayar maka akan muncul pembayaran seperti di bawah ini. Mengapa 508.000? Karena 500.000-nya itu biaya SPP-nya, 8.000-nya itu biaya administrasinya. Nah, karena apa itu masih merah? Karena masih menunggu pembayaran ya. Tapi kalau misalnya sudah terbayarkan maka di keterangannya akan lunas dan bayar untuk di kolom bayarnya itu akan hilang secara otomatis.
sini ada profil sekolah dari SMA Garuda, bisa dibaca, dan ada logoutnya juga. Ini tampilan calon logout. Kalau misalnya diklik keluar maka akan keluar, tapi kalau batal maka akan jadi keluar. Selanjutnya ada user interface admin TU, sama seperti dengan siswa. Loginnya nama diisi dengan nama, password diisi dengan tahun lahir, strip bulan lahir, strip tanggal lahir. Lalu nanti di bagian admin tata usahanya diisi admin tata usaha. Karena tadi siswa, kalau yang ini admin tata usaha. Lalu klik masuk. Setelah itu akan muncul profil pengguna. Bedanya dengan siswa, kalau di admin tata usaha ini ada 3 button di bawahnya, yaitu data kelas, akses pembayaran, dan profil sekolah. Nah, di sini juga bisa diedit sama seperti di siswa, dan hanya bisa diedit yaitu alamat, email, dan nomor telepon saja. Pada tab data kelas, maka tampilannya seperti ini, yaitu ada kolom nomor, nama kelas, jumlah siswa, dan aksi. Nah, pada aksi ini ada button lihat data. Setelah diklik lihat data, maka akan muncul seperti tampilan yang di sebelah kanan atas ya. Ada nomor, NIS, nama, dan status pembayaran siswanya sudah lunas atau belum, sampai bulan yang terkait. Nah, di bawahnya itu ada button cetak. Setelah diklik button cetak tersebut, maka akan muncul seperti tampilan di kanan bawah. Selanjutnya ada button cek status pembayaran. Nah, di sini ada tampilan cek status pembayaran. Jadi ini tuh dicari berdasarkan NIS siswa dan tahun ajaran. Nah, ini contohnya yang dicari itu Arindita Putri. Jadi dia belum bayar 3 bulan ya, dari bulan Oktober, September, dan Agustus. Nah, di bagian lunas ini kan ada button cetaknya ya. Kalau misalnya diklik, itu akan muncul seperti yang kanan atas, bukti pembayaran siswa dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalnya button cetak yang di bagian informasi siswa di bawah itu, nah itu nanti tampilannya seperti yang kanan bawah. Di sini ada profil sekolah dan logout sama. Untuk profil sekolah dan logout di bagian siswa, admin TU, dan kepala admin TU itu semuanya sama. Sekian presentasi dari saya. Silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya akan menjelaskan tentang user interface kepala admin tata usaha. Di sini ada menu login untuk kepala admin tata usaha, ada username dan passwordnya itu menggunakan tanggal lahir. Di sini ada statusnya ini terdiri dari 3, ada siswa, ada admin tata usaha, dan ada kepala admin tata usaha. Di sini kita pilih yang kepala admin tata usaha dan pilih masuk. Ini adalah tampilan untuk profil pengguna kepala admin tata usaha. Di sini menjelaskan tentang informasi kepala admin tata usaha. Di sini juga ada button data pengguna, data kelas, data tahun ajaran, laporan pembayaran SPP, dan profil sekolah. Di sini juga kita bisa mengedit data, pilih edit data, dan ini adalah tampilan untuk edit data. Di edit data ini kita hanya bisa mengedit alamat, email, dan nomor telepon. Berikutnya, data kelas. Ini adalah tampilan dari menu data kelas. Di sini ada nomor, ada nama kelas, ada jumlah siswa, dan aksi. Kita pilih di bagian aksi, lihat data, dan ini adalah tampilan dari lihat data kelas. Dan pilih cetak, dan ini adalah hasil tampilan dari hasil cetak dari data kelas. Berikutnya adalah menu data tahun ajaran. Ini adalah tampilan dari menu data tahun ajaran yang berisi tentang nomor, tahun ajaran, jumlah kelas, dan aksi. Berikutnya adalah menu laporan pembayaran SPP. Ini adalah tampilan dari
laporan pembayaran SPP. Ada tahun ajaran, ada pilih kelas, ada pilih periode, ada tanggal awal, ada tanggal akhir, dan status pembayaran. Jika kita ingin mencetak laporan pembayaran SPP, tinggal pilih cetak, dan ini adalah hasil cetak dari laporan pembayaran SPP. Selanjutnya ada menu profil sekolah untuk kepala admin tata usaha. Ini adalah ada profil sekolah, ada visi dan misinya. Dan ini adalah bagian menu logout. Di sini kita pilih keluar jika ingin logout dan memilih batal jika ingin batal logout. Ini adalah yang kelima adalah testing. Di sini testing ada black box testing. Di sini ada black box testing siswa melakukan login. Yang pertama, skenario penulisan. 1. Mengetikkan username, password, dan status dengan data yang benar dan klik tombol login. Test case-nya username-nya benar, password-nya benar, status siswa benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses dan menampilkan menu profil pengguna. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, mengetikkan username, status dengan data yang benar dan password diisi dengan data yang salah. Kemudian klik tombol login, test case-nya benar, password-nya salah, statusnya benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan username dan password tidak sesuai. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang ketiga, mengetikkan username dengan data yang salah dan password dan status diisi dengan data yang benar. Kemudian klik tombol login, test case-nya username-nya salah, password-nya benar, statusnya benar. Dan hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan username dan password tidak sesuai. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang keempat, mengetikkan salah satu kondisi kosong pada username, password, ataupun status, kemudian klik tombol login. Contoh di sini test case-nya username-nya kosong, password-nya benar, status juga benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan please fill out the field. Please fill out this field. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Berikutnya ada black box testing siswa melakukan pembayaran SPP. Yang pertama, skenario penulisannya mengklik pembayaran SPP, test case-nya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan transaksi pembayaran SPP dengan biodata siswa yang terdiri dari tahun ajaran, NIS, nama siswa, dan kelas, dan ada juga data tagihan SPP siswa yang terdiri dari nomor, bulan, nomor bayar, tanggal bayar, jumlah, keterangan, dan aksi bayar. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang kedua, mengklik cetak pada bagian tagihan SPP siswa, test case-nya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan mencetak kartu tagihan pembayaran SPP. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang ketiga, mengklik bayar atau klik bayar di bulan Agustus pada bagian tagihan SPP siswa. Test case-nya metode pembayarannya Indomaret benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan transaksi pembayaran SPP dengan biodata siswa dan metode pembayaran. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang keempat, mengklik lanjutkan pada metode pembayaran, test case-nya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pembayaran SPP, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang kelima, mengklik bayar pada pembayaran SPP siswa, test case-nya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan batas akhir pembayaran, kode pembayaran, total pembayaran, dan cara melakukan pembayaran melalui Indomaret. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang keenam, pada saat belum dibayarkan pada bagian tagihan SPP siswa, test case-nya kosong. Yang hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pada tagihan SPP siswa pada bagian keterangan akan tertulis on process dan aksi bayar juga tertulis on process. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang ketujuh, setelah pembayaran bulan Agustus terverifikasi, test case-nya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan transaksi pembayaran SPP dengan tagihan SPP siswa pada bagian keterangan akan tertulis lunas. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Berikutnya ada black box testing, siswa melakukan logout. Skenario penulisan. 1. Mengklik keluar dengan data, yaitu keluar apabila ingin keluar aplikasi.
test case-nya keluar, hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan informasi data, yakin ingin keluar aplikasi, pilih keluar. Dan sistem akan kembali ke menu login. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Kedua, mengklik keluar. Dengan data yang dipilih yaitu batal apabila ingin batal keluar aplikasi. Test case-nya yaitu batal. Hasil yang diharapkan, sistem akan kembali ke menu profil pengguna. Hasil pengujian sesuai harapan valid. Maaf, di sini tadi hasil yang diharapkan dari satu yaitu sistem akan kembali ke menu login. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, yaitu penulis, pendengar, dan pembaca tentunya. Dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan dalam video ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.